Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmataini dengan NIM 24420144025. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang teori pembelajaran perilaku connectionism. Teori perilaku connectionism ini adalah teori belajar yang menyatakan bahwa belajar itu terjadi melalui pembentukan hubungan dan koneksi antara stimulus dan respon. Nah, stimulus ini adalah sebuah rangsangan yang diberikan kepada individu, sedangkan respon itu adalah reaksi terhadap rangsangan tersebut. Nah, menurut Thorndike, hubungan antara stimulus dan respon akan semakin kuat jika respon tersebut diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan. Namun sebaliknya, hubungan itu akan melemah jika konsekuensinya tidak menyenangkan. Nah, jadi inti dari teori ini adalah belajar terjadi karena pengalaman dan pengalaman tersebut diperkuat oleh akibat yang diterima. Nah, teori connectionism ini dikembangkan oleh seorang tokoh yaitu Edward L. Thorndike, di mana Edward Thorndike ini melakukan eksperimen, yaitu eksperimennya menggunakan puzzle box. Nah, dia itu menggunakan seekor kucing, di mana kucingnya itu dimasukkan ke dalam kotak yang tertutup. Nah, dalam kotak tersebut terdapat tuas ataupun tombol yang harus ditekan oleh si kucing tersebut agar si kucing tersebut bisa keluar dari kotak tersebut sehingga ia mendapatkan makanan. Nah, pada percobaan pertama, kucing ini bergerak secara acak, di mana dia mencakar, melompat, ataupun mencoba berbagai cara untuk dia bisa keluar dari kotak tersebut. Nah, setelah mencoba beberapa kali, akhirnya secara tidak sengaja kucing ini menekan tuas ataupun tombol tersebut sehingga dia berhasil keluar untuk mendapatkan makanan. Nah, selanjutnya pada percobaan berikutnya, waktu yang dibutuhkan oleh si kucing ini untuk membuka ataupun keluar dari kotak tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama, karena dia sudah tahu nih kalau dia menginjak ataupun menekan tombol keluar tadi, maka kotak tersebut akan terbuka dan dia bisa mendapatkan makanan. Nah, dari sini Thorndike ini menyimpulkan bahwa kucing belajar melalui trial and error atau coba-coba. Nah, respon yang menghasilkan hasil menyenangkan dalam hal ini yaitu makanan akan diingat dan diulang kembali, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada konsep utama dari connectionism. Nah, konsep utama dari teori ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu ada trial and error, yaitu belajar terjadi melalui proses percobaan berulang-ulang sampai menemukan respon yang tepat. Nah, yang kedua adalah hubungan stimulus dan respon, di mana belajar bukan karena memahami konsep, tetapi karena terbentuknya koneksi antara rangsangan dan tindakan. Yang ketiga itu ada penguatan melalui akibat, di mana respon yang dihasilkan akan diperkuat dan menjadi kebiasaan. Contohnya yaitu ketika seorang siswa yang awalnya mencoba berbagai cara untuk mengerjakan soal, mengerjakan tugas, setelah dia menemukan cara yang benar dan menurutnya cara yang tepat untuk mendapatkan nilai yang bagus, maka cara itu akan terus digunakan, akan terus diulang oleh siswa tersebut.
Nah, selanjutnya itu ada hukum-hukum belajar dalam Connexionism. Nah, dalam Connexionism ini ada beberapa hukum-hukum belajar. Yang pertama itu ada law of effect atau hukum akibat, di mana law of effect ini menyatakan bahwa respon yang diikuti oleh akibat yang menyenangkan akan cenderung diulang. Sebaliknya, jika respon yang diikuti akibatnya itu tidak baik atau tidak menyenangkan, maka akan ditinggalkan. Contohnya, ketika di kelas seorang siswa ini menjawab pertanyaan dengan benar lalu mendapatkan pujian dari seorang guru, maka ia akan lebih termotivasi untuk aktif lagi di kelas. Namun sebaliknya, jika siswa dimarahi saat mencoba untuk menjawab tapi jawaban yang dia lontarkan itu adalah jawaban yang salah, maka ia mungkin akan menjadi takut atau tidak lagi berpartisipasi dalam kelas. Nah, jadi konsekuensinya sangat menentukan apakah suatu perilaku akan diperkuat atau bahkan akan ditinggalkan. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada hukum atau law of exercise atau hukum latihan, di mana hukum ini menjelaskan bahwa semakin sering suatu hubungan atau stimulus respon dilatih, maka semakin kuat hubungan tersebut. Artinya, jika latihan dan pengulangan itu sangat penting dalam pembelajaran. Jadi, contohnya itu seperti kalau misalnya seorang siswa itu rajin untuk mengerjakan latihan, rajin untuk belajar, maka ia akan semakin cepat dan tepat dalam menyelesaikan tugas. Begitupun ketika kita belajar untuk membaca. Jadi ketika kita rajin untuk belajar, rajin terus-menerus mengulang untuk latihan membaca, maka kita akan semakin lancar untuk membaca. Nah, prinsip ini tuh sering kita dengar sebagai latihan membentuk kebiasaan. Yang ketiga itu ada hukum kesiapan, yaitu hukum ini tuh menyatakan bahwa belajar akan efektif jika individu dalam keadaan siap. Nah, di mana kesiapan ini bisa berupa kesiapan mental, fisik, ataupun motivasi. Nah, jika siswa belum siap, misalnya sedang lelah, lapar, ataupun tidak termotivasi, maka pembelajaran itu tidak akan optimal. Contohnya nih, seperti kebiasaan kita dalam kelas, di mana ketika kita sedang kurang tidur misalnya ataupun sedang lapar, maka mungkin kita memang hadir dalam kelas tersebut, tapi kita tuh sulit untuk memahami materi, kita pikirannya ngambang kemana-mana gitu. Namun sebaliknya, jika kita itu antusias dan siap dalam belajar, maka kita akan cepat menangkap penjelasan guru, kita akan cepat memahami materi pembelajaran tersebut. Nah, jadi kesiapan menjadi faktor penting dalam keberhasilan. Keberhasilan belajar. Nah, selanjutnya itu Connexionism dalam pendidikan, di mana Connexionism ini dalam pendidikan memiliki implikasi penting dalam pendidikan. Yang pertama itu tentunya memperkuat perilaku baik, di mana ketika Connexionism ini diterapkan oleh guru, maka guru ini akan selalu memberikan penguatan yang positif kepada mahasiswanya atau pada siswanya, seperti misalnya pujian ataupun penghargaan, atau memberikan motivasi kepada siswanya. Yang kedua itu struktur latihan yang baik, di mana dalam pembelajaran itu perlu disertai latihan yang terstruktur dan bertahap. Nah, yang ketiga itu menciptakan pengalaman yang sesuai dengan kesiapan siswa. Nah, ketika guru akan memulai pembelajaran, mungkin guru itu mulai dengan hal-hal yang membangkitkan semangat bagi siswanya, seperti misalnya mengajak bercanda ataupun mengajak untuk peregangan kecil sebelum melakukan pembelajaran. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, belajar akan menjadi lebih menyenangkan, lebih efektif, dan lebih terarah. Jadi dapat disimpulkan bahwa
Cognitionism ini menjelaskan belajar terjadi melalui hubungan stimulus dan respon yang diperkuat oleh konsekuensi. Nah, respon yang menghasilkan akibat menyenangkan akan cenderung menghasilkan respon yang menghasilkan akibat yang menyenangkan akan cenderung diulang, terutama jika sering dilatih dan dilakukan dalam kondisi siap. Dalam pembelajaran, penguatan positif, latihan, dan kesiapan siswa menjadi kunci keberhasilan dalam pembelajaran. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.